Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilda Efrianatul Hikmah NIM 2101040019 akan mempresentasikan makalah sosiologi pendidikan dari kelompok 10. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yakni Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Multikulturalisme Pendidikan dan Pembangunan Sekolah dalam Inklusivitas dan Toleransi. Multikulturalisme berasal dari kata multi atau plural dan kultural atau tentang budaya. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan dunia. Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antar orang dan antar budaya, seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikultural mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh suatu masyarakat yang memiliki kemajemukan dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Jenis-jenis multikulturalisme ada 4, yaitu multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang kedua adalah multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kebudayaan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Yang ketiga adalah multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif fleksibilitas mereka. Yang keempat adalah multikulturalisme kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus batas-batas kultur sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Masyarakat di Indonesia dikenal dengan masyarakat multikultural karena dikenal dengan berbagai keanekaragaman yang kompleks. Masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang ditinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Sebelumnya telah disebutkan tentang pengertian dari multikulturalisme. Dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Bentuk kebudayaan yang berbeda-beda di masyarakat haruslah dapat dihargai oleh masyarakat itu dan harus diterima tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya. Multikulturalisme di Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, terutama dalam hal rempah-rempah, sehingga banyak negara asing yang menjajah Indonesia di zaman dahulu, seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Banyak dari warga negara tersebut yang tinggal lama di Indonesia bahkan menikah dengan penduduk Indonesia. Kondisi tersebut dapat menambah keberagaman budaya dan ras di Indonesia. Yang kedua adalah kebudayaan asing. Di perkembangan zaman yang sekarang ini, sangat mudah bagi budaya asing untuk masuk ke Indonesia. Masyarakat pun dengan mudah menerima budaya yang baru datang tersebut, sehingga terjadi benturan antara budaya asing dan juga budaya lokal. Masuknya budaya asing ini menjadi salah satu faktor yang menambah keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga adalah letak geografis. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Sebagai jalur perdagangan internasional, banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, seperti Cina, India, Arab, dan negara-negara Eropa. Kondisi ini menyebabkan menambah keberagaman budaya di Indonesia. Yang keempat adalah geologi. Letak geologi Indonesia berada di antara tiga lempeng yang berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan negara Indonesia menjadi negara kepulauan dan menjadi beberapa tipe geologi, seperti tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Maka hal ini menambah keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia.
Yang kelima yaitu iklim. Iklim di Indonesia sangat ketergantungan dari wilayahnya. Hal tersebut juga mempengaruhi masyarakatnya. Misalnya di daerah pegunungan dengan iklim sejuk membuat kebudayaan masyarakat yang ramah. Terdapat banyak corak budaya yang merupakan ekspresi dari berbagai kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme yang menekankan keseragaman atau kesatuan kebudayaan dengan melalui proses penyatuan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda dalam sebuah kebudayaan yang dominan dan mayoritas. Di Indonesia sendiri diperlukan pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia agar tercipta multikulturalisme di masyarakat. Prinsip demokrasi yang perlu ditekankan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. Dengan prinsip demokrasi, maka masyarakat dapat mewujudkan hubungan antar individu, komunitas, dan negara yang berada dalam kesetaraan derajat dan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat, maka terbentuklah kehidupan yang penuh dengan keadilan. Selanjutnya adalah pengertian dari pendidikan. Pendidikan diartikan dalam dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan paidagogi. Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan paidagogik artinya ilmu pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki renung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau sendiri. Pendidikan dibagi menjadi beberapa tahapan seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga bisa dikatakan proses, cara dan perbuatan yang mendidik. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 tentang Sistematisme Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk dikembangkan potensi secara didik agar menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa. Menurut Harton dan Han, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang menyata sebagai berikut. Yang pertama adalah melestarikan kebudayaan, yang kedua mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, yang ketiga menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi, yang keempat mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, yang kelima sebagai sarana orang tua dalam mendidik anak-anaknya di sekolah, yang keenam menyediakan sarana pembangunan, yang ketujuh mempertahankan sistem kelas sosial, yang kedelapan memperpanjang masa remaja, yang kedelapan adalah memperpanjang masa remaja. Adapun definisi tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu, kehidupan pribadinya, atau kehidupan masyarakat dalam sekitar. Dengan adanya tujuan pendidikan akan tercipta semangat dan motivasi bagi lembaga pendidikan sebagai suatu kegiatan yang terencana. Pendidikan harus memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut adalah suatu hal yang penting karena pendidikan juga mempunyai kedudukan yang signifikan. Berbagai tentang tujuan pendidikan tidak bisa dilepaskan dan dari tujuan hidup manusia. Dan tujuan seseorang itu dipengaruhi oleh pandangan hidupnya.
Demikian juga tujuan hidup Muslim dipengaruhi oleh akidah mereka yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Khalil Abu Al-Ayyan, tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu membentuk manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersifat tetap, berlaku untuk semua tempat, waktu, dan juga keadaan. Sedangkan tujuan khususnya pendidikan Islam ditetapkan berdasarkan keadaan tempat dengan mempertimbangkan keadaan geografi, ekonomi, dan lain-lain yang ada di tempat itu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan khusus pendidikan Islam terkandung unsur fleksibilitas. Tujuan khusus ini dirumuskan sesuai dengan keadaan zaman, tempat, dan waktu, namun tidak bertentangan dengan tujuan umum pendidikan Islam. Antara pendidikan dan multikultural, keduanya dapat berhubungan erat dan berkesinambungan, sehingga terciptalah pendidikan multikultural yang perlu untuk lebih dipahami dan juga perlu untuk lebih dipelajari. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah pembelajaran atas keberagaman kebudayaan, suatu pemahaman mengenai hal yang tak sama, dapat memberi penilaian dari berbagai kebudayaan dan hal yang berbeda dari berbagai segi, namun bukan berarti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dan mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri, dengan tujuan dapat saling memahami kebudayaan yang berbeda dengan keberagaman yang dimiliki, mampu untuk menghargai dan menilai dari segi yang positif tanpa menjatuhkan. Di Indonesia, dengan berbagai macam keberagaman suku, ras, agama, dipengaruhi dari wilayah yang berbeda-beda, menyebabkan banyaknya kebudayaan yang tercipta, sehingga pendidikan multikultural perlu ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia, sehingga dapat terhindar dari perpecahan akibat perselisihan perbedaan sara, dan masyarakat Indonesia dapat menghargai keberagaman antara satu dengan yang lainnya. Dengan kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia dan kerukunan masyarakat dalam menghargai hal tersebut, maka pengembangan dalam pendidikan multikultural dapat berhasil. Selanjutnya adalah sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Yang pertama adalah inklusivitas. Inklusivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu inclus yang artinya termasuk di dalamnya. Secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain, kelompok lain dalam melihat dunia. Dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang atau kelompok lain dalam memahami masalah. Masyarakat yang inklusif berarti di dalamnya terdapat orang-orang yang mampu menerima perbedaan dan keberagaman dengan sifat yang baik, serta mampu mengakomodasinya ke dalam kehidupan sosial yang bermasyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang inklusivitas, masyarakat mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak dan mengikut sertakan semua orang yang beragam dengan perbedaan kebudayaan, latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan yang lainnya. Sedangkan inklusivitas dalam diri individu adalah sebuah upaya dari individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Di Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan, baik itu ras, suku, agama, dan budaya. Sebagai masyarakat inklusif, kita haruslah mampu menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Selain dapat menerima keberagaman, masyarakat yang inklusif juga harus saling membantu dalam kehidupan sosial. Ketersediaan layanan dan sarana untuk masyarakat sangat diperlukan, dan hal tersebut merupakan tugas dari seluruh masyarakat dengan menyesuaikan lingkungan dari suatu individu atau masyarakat itu sendiri, karena dari masyarakat memiliki keunikan dan perbedaannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari inklusivitas. Yang pertama adalah dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan harga diri. Yang kedua dapat menghargai pesan budaya yang sesuai dengan tradisi yang dianut. Dan yang ketiga mampu menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Yang selanjutnya adalah toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara keseluruhan berarti perilaku seseorang yang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain sebagai suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Contoh sikap toleransi antara lain menghargai pendapat orang lain, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Di Indonesia sendiri, sikap toleransi sangatlah dijunjung tinggi karena Indonesia memiliki beragam agama, suku, dan budaya. Toleransi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu toleransi beragama, toleransi budaya, dan toleransi politik. Berikut ini adalah manfaat dari sikap toleransi. Yang pertama adalah dapat menguatkan tali persaudaraan dengan adanya toleransi, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, melancarkan pembangunan,
meningkatkan kekuatan iman. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman agama, jadi sikap toleransi sangatlah diperlukan dan pastinya akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan beragam manfaat dari toleransi tersebut akan dapat membentuk diri yang baik dari setiap individu sehingga menjadi masyarakat yang baik. Maka lingkungan di sekitarnya akan merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga terciptalah masyarakat yang rukun dan menjaga erat tali persaudaraan. Sekolah sendiri di dalamnya terdapat nilai-nilai toleransi dan sikap inklusif baik itu dari tenaga pendidik atau dari pendidik sendiri dan juga dari para karyawan di lingkungan sekolah, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang rukun, damai, dan sejahtera. Cara dalam membangun sekolah yang inklusif dan toleran adalah dengan menciptakan tenaga pendidik yang berpikiran positif tentang sebuah perbedaan, menganggap bahwa perbedaan bukanlah hal yang merugikan, karena pada dasarnya perbedaan akan menambah kekayaan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sehingga mampu berpikir bahwa perbedaan tersebut akan memberikan dampak yang positif. Selain berpikiran baik, tenaga pendidik dan seluruh warga sekolah haruslah saling menghargai semua perbedaan yang ada, tidak memaksakan sebuah hal harus sama, karena setiap individu atau kelompok memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing. Yang paling disorot di sekolah adalah guru atau tenaga pendidik sebagai model atau contoh bagi siswa atau peserta didik. Sehingga apabila seseorang guru menanamkan dalam dirinya sikap inklusif dan menjadi manusia yang toleran serta mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka tenaga pendidik tersebut telah mengajarkan sebuah nilai yang positif pada masyarakat. Pembelajaran yang positif tersebut nantinya akan membentuk siswa memiliki sikap dan karakter yang baik, yakni menjadi siswa yang saling bertoleransi dan memiliki sikap inklusif dalam hidupnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ilda Efrianatul Hikmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.